Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk desain grafis menggunakan CorelDRAW X7. Yang akan kita buat hari ini yaitu pertama, saya akan kenalkan dulu tools apa aja yang akan kita gunakan, kemudian objek sederhana apa yang akan kita buat. Dimulai dari halaman yang pertama. Jadi pada saat Anda buka Corel, nanti akan ada tampilan seperti ini. Tinggal Anda klik New Document. Nah, di sini Anda bisa atur dari awal atau bisa juga nanti setelah Anda desain Anda bisa save as, kemudian tipe namanya bisa diganti, tipe kertasnya, ukurannya, kemudian resolusinya ini Anda bisa ganti. Jadi sementara ini kita abaikan dulu, Anda bisa oke atau tinggal kalau misalnya mau diganti tinggal buat latihan 1. Kertas dan sebagainya kita bisa ganti pada saat kita desain dan itu lebih memudahkan kita oke. Oke, ini tampilannya tadi seperti yang saya bilang, kalau menggunakan Corel kita bisa ganti ukuran kertasnya di sini atau ukuran kanvasnya, kemudian size-nya. Misalnya saya mau pakai yang letter legal, itu bisa. Kemudian kita bisa ini potret, bisa kita ganti jadi landscape. Nah, perlu saya ingatkan bagi Anda yang belum pernah desain menggunakan Corel, nah di sini disediakan jadi ada layar putih, kemudian ada kotak seperti ini. Nah, usahakan kita membuat gambar itu di dalam kotak atau di dalam kanvas. Karena kalau kita buatnya di luar, pada saat kita mau cetak hasil desain kita, maka yang dicetak hanya yang ada di dalam kanvas ini sendiri. Oke, jadi boleh kita desain di luar untuk latihan aja. Kemudian pada saat kita mau cetak, maka gambarnya harus kita pindahkan ke dalam kanvas. Kita mulai ya. Terus tools yang digunakan paling sering itu adalah tinggal di scroll ke atas aja untuk dibesarkan zoom in dan zoom out. Jadi zoom in kemudian zoom out. Jadi cuma pakai scroll di mouse. Untuk desain saya lebih prefer menggunakan mouse karena lebih enak, kemudian shortcutnya juga lebih gampang. Kita mulai dulu ya. Nah, sambil gambar nanti akan saya jelaskan tools apa saja yang bisa kita pakai. Nah, di sini ada segi 4. Jadi segi 4 ini kita bisa buat seperti ini. Kemudian untuk menebalkan garis, jadi kita buat segi 4. Untuk menebalkan garis di sini ada outline width-nya. Tinggal Anda pilih, misalnya ukurannya kan 0,2 mm. Kalau misalnya mau dibuat lebih tebal, Anda bisa buat jadi 4. Kemudian untuk memberi gambar pada objek itu di sini sebelah kanan itu adalah palette color. Tinggal Anda klik tanda panah segitiga di bawah. Nanti akan tampil semua gambar yang ada semua warna yang ada di sini. Tinggal Anda klik. Jadi kalau klik kiri atau klik satu kali itu adalah warna di dalamnya atau warna backgroundnya atau dasarnya. Kalau misalnya Anda klik kanan, jadi arahkan kursornya ke palet warna yang kita inginkan. Kalau misalnya Anda mau garis luarnya yang warna hitam ini, Anda mau ganti jadi warna lain, berarti Anda tinggal klik kanan. Oke, jadi tinggal diklik kanan itu adalah mengganti garis luar. Nah, saya ulangi, jadi klik satu kali atau klik kiri itu adalah warna dasar atau warna di dalam objek, kemudian klik kanan itu adalah gambar garis luar, warna garis luarnya. Kita mulai dari objek yang sederhana. Misalnya kita akan buat logo sederhana. Jadi untuk bikin lingkaran Anda harus tekan kontrol, karena kalau tidak tekan kontrol ukuran lingkarannya itu tidak bisa diameternya full, jadi dia bisa gepeng atau dia bisa seperti ini. Nah, untuk membuat lingkaran yang utuh full 360 derajat berarti Anda harus tekan kontrol, kemudian buat lingkaran di drag seperti ini. Setelah itu untuk tebalkan garisnya kita bisa pakai misalnya 2,5. Nah, untuk lingkaran ini pilihannya ada di atas, mau pakai lingkaran penuh atau mau pakai bentuk pie atau bentuk pizza. Nah, Anda bisa klik seperti ini. Nah, ini berarti kepotong. Di sini kalau Anda mau bikin 360 berarti tinggal Anda tambahkan 360.
Kalau misalnya, atau tinggal diganti dengan lingkaran yang ini, elips. Tapi kalau mau bikin setengahnya, Anda bisa ganti yang 270 ini, berarti Anda tinggal ganti 180. Nanti dapat ukuran setengah lingkaran seperti ini. Kemudian ini kita copy. Jadi caranya bisa klik kanan, copy, kemudian klik kanan paste, atau tinggal Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini akan dapat dua lingkaran. Nah, terus untuk membalik lingkaran, jadi kita mau bikin lingkarannya ada dua dan saling berhadapan, itu kan biasanya kita klik dua kali, kemudian ini diputar. Nah, seperti ini. Cuma ini kan agak repot. Kita bisa menggunakan toolsnya mirror. Jadi di sini ada mirror vertikal. Jadi kalau kita klik mirror vertikal, nanti dia akan bikin objeknya itu kebalik seperti pada saat kita bercermin. Nah, oke. Kita jadi bikin dua, kemudian tambahkan lagi lingkaran kecil. Terus kita bisa bikin dua dan kita letakkan di tengah. Nah, pertama kita klik dulu gambarnya sampai muncul titik seperti ini, ada titik X di tengah. Kita pakai bantuan rule atau penggaris. Jadi caranya adalah tinggal Anda di bagian sini kan ada penggaris. Nah, ini tinggal Anda klik, kemudian di drag. Nah, penggaris ini gunanya adalah untuk membantu kita membuat gambar supaya gambarnya itu nggak miring, jadi di posisinya pas. Nah, untuk lihat posisinya pas atau tidak, tinggal Anda klik dulu gambarnya sampai dapat X seperti ini di tengah, baru kemudian rulernya Anda geser pas di X-nya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian tambahkan objek yang tadi. Kita lihat posisinya juga harus pas di tengah. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita copy paste. Jadi Ctrl C, Ctrl V, baru di copy, di drag lebih kecil dan lebih tipis. Kemudian kita beri warna. Jadi untuk memberi warna dasar, tinggal Anda klik satu kali. Kemudian lingkaran yang dalamnya kita kasih warna dasarnya putih. Oke, nah sekarang gambar kita sudah jadi. Ini adalah gambar Pokemon. Ini menggunakan objek lingkaran, jadi satu objek saja yang kita gunakan, tapi kita modifikasi dengan kita pilih yang lingkarannya berbentuk pie, jadi yang ukuran setengah. Nah, selain lingkaran ini kita bisa bikin yang lain. Misalnya saya bikin lingkaran lagi. Oke, jangan lupa untuk menekan tombol kontrol. Kemudian kita besarkan. Misalnya saya pakai 4 dan saya kasih warna garis merah. Oke. Setelah itu kita copy buat yang lebih kecil, dan yang kecil ini kita kasih warna dasar biru dan tambahkan bintang. Jadi untuk ngambil bintang itu Anda bisa masuk ke polygon. Di sini ada star dan buat bintang. Oke. Nah, ini adalah bintang yang kemudian kita tambahkan garis warna putih, dasar putih. Nah, kalau kita lihat ini, kalau misalnya kita tebalkan, ini kan ada garis tepinya. Jadi kalau mau menghilangkan garis tepinya, Anda bisa klik kanan gambar putih seperti ini. Maaf, warna putih. Anda bisa klik kanan warna putih seperti ini. Oke, jadi diklik dulu gambarnya, kemudian klik warna putih, klik kanan, nanti garisnya hilang, berubah jadi warna putih. Atau kalau misalnya mau dihilangkan sekalian, itu Anda bisa pilih none, no one. Jadi tidak ada garis tepi. Nah, oke, ini selesai. Nah, kita bikin gambar yang lain. Kita pakai yang segi 4. Oke, kita bikin di page 2. Nah, saya balik. Oke.
Nah, sama caranya kayak tadi, jadi pakai lingkaran, kemudian kita ambil pie, ukurannya setengah, 180. Oke, kemudian ini kita ganti warnanya jadi hijau, dan kita tambahkan segi 4. Nah, untuk yang segi 4 itu pilihannya, kalau yang lingkaran tadi kan pilihannya ada pie, kemudian ada yang elips. Kalau untuk yang segi 4 kita bisa bikin sudut di pinggirnya ini itu bisa melengkung, atau dia bisa melengkung ke dalam, atau dia bisa terlipat. Nah, pilihannya di sini ada 3. Misalnya kita mau bikin melengkung, nah kita bisa bikin, jadi ini adalah masing-masing sudut. Jadi untuk kiri atas, kanan atas, kiri bawah, atas kanan bawah. Nah, ini ada di sini. Kemudian di sini ada gambar gembok atau gambar kunci. Ketika Anda lepas, jadi ketika Anda aktifkan, itu berarti nanti gambarnya terkunci. Pada saat Anda edit satu, misalnya saya edit satu, nah nanti karena dia dikunci, maka semua sudut tepinya itu sama-sama akan melengkung. Contoh saya misalnya ganti 5. Oke, saya ulang. Nah, ini saya pakai 5 misalnya. Oke. Coba kita ganti 2. Oke, ini kita coba ganti 1. Nah, atau kita bisa ganti 0,5. Nah, seperti ini. Jadi, karena kuncinya aktif, maka satu yang diubah otomatis dia akan ngikut yang lain. Jadi, kalau mau lebih, karena kita butuh cuma bagian bawahnya saja yang melengkung, maka ini kita balikin dulu ke 0. Kemudian kita lepas kuncinya, dan ini kita ganti. Jadi misalnya 0,4. Kemudian bawah 0,4. Nah, seperti ini, atau sekalian coba kita buat 0,5. Nah, oke. Kemudian kita kasih warna yang sama. Nah, saya selalu lupa, jadi ini harus diklik dulu ya. Ini diklik, klik sekali. Oke, kita lanjut. Kemudian kita butuh tangan. Nah, ini kita aktifkan, kita ganti jadi 1. Jangan lupa pakai bantuan penggaris. Oke, kemudian kita tambahkan penggaris, letakkan di sini, dan ini kita copy. Ctrl Shift untuk klik dua-duanya atau pilih dua-duanya, kemudian kita pindahkan di bawah, dan pakai bantuan penggaris untuk meratakan kaki bagian bawah. Oke, kemudian bagian mata, kita kasih warna putih.
dan kita putihkan juga garis tepinya. Oke, terakhir kita copy bagian tangan, kemudian kita buat versi lebih kecil. Dan ini kita putar. Jadi untuk rotate gambarnya, di sini ada angle of rotation, tinggal Anda ganti. Misalnya kita mau bikin 30 derajat. Kemudian letakkan di sini. Dan kita copy. Pakai bantuan mirror horizontal dan letakkan sama. Oke, sudah jadi untuk logo kita yang ketiga. Nah, kalau sudah, ruler ini atau penggaris ini Anda bisa hapus. Nah, kemudian yang terakhir, supaya gambar ini tidak pisah-pisah pada saat kita pindahkan, setiap kali kita selesai menggambar, itu Anda blok semua gambarnya dan kita group. Jadi Anda bisa pilih group object, atau bisa Anda klik Ctrl G. Nah, kalau misalnya tidak di grup, pada saat kita misalnya pindahkan ini kan jadinya pisah-pisah nih. Makanya supaya gambarnya tidak rusak, Anda selalu harus grup gambar yang sudah selesai Anda desain. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA grup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.